Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya yakin kalau kita boleh ada pada pagi hari ini semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita akan memulai aktivitas kita, saya undang kita sama-sama untuk belajar sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul Pembawa Damai. Pada pagi hari ini saya akan undang kita sama-sama untuk membaca Alkitab kita dari Matius 5 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ayat ini adalah bagian dari khotbah di bukit yang disampaikan Yesus pada saat itu. Waktu itu banyak orang yang mengikuti Yesus termasuk murid-muridnya. Dalam khotbah ini Yesus mengajar tentang bagaimana seharusnya hidup menjadi pengikut Kristus. Bagaimana bagian awal dari khotbah ini dimulai dengan yang kita kenal sebagai ucapan bahagia yang menunjukkan ciri-ciri orang yang diberkati Allah. Salah satu ciri yang ditegaskan adalah bagaimana kita sebagai pengikut Kristus harus membawa damai. Artinya bukan hanya kita menerima damai dari Allah, tetapi juga kita menghadirkan damai yang kita terima ke dalam dunia ini. Bagaimana Yesus menegaskan bahwa orang-orang yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Sebagaimana sifat Allah yang adalah Allah yang penuh damai. Hal ini adalah hal yang penting karena di dunia sekitar kita bagaimana penuh dengan konflik dan kebencian, bahkan seringkali damai hanya dianggap sebagai tidak ada masalah, padahal damai yang sejati adalah bagaimana kita merasakan damai yang dari Allah yang harus tampak dan nyata dalam setiap sikap kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita sebagai anak-anak Allah diundang untuk bukan hanya menikmati damai Allah sendiri, tetapi kita harus menjadi terangnya dan memancarkan damai Allah dimanapun kita berada, baik dalam kehidupan pribadi kita, dalam lingkungan kita, maupun dalam kehidupan bangsa kita. Pada poin yang pertama kita akan belajar pada pagi hari ini adalah bagaimana kita membawa damai, yaitu dengan memancarkan terang Allah lewat sikap kehidupan kita. Kalau kita lanjutkan di Matius 5 ayat yang ke-14, saya akan bacakan untuk kita semua. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bagaimana kita sebagai anak-anak Allah dipanggil untuk menjadi terang yang terlihat jelas lewat sikap kehidupan kita setiap hari. Bagaimana Allah mengingatkan kita untuk menjadi berkat, menjadi terangnya lewat sikap kehidupan kita. Bukan hanya secara pasif tetapi secara aktif menghadirkan kasih Allah, damai sejahtera Allah dimanapun kita berada. Lewat tindakan kita, lewat perkataan kita, bagaimana kita menggunakan perkataan kita untuk memberkati orang-orang di sekitar kita, bagaimana kita menjaga ucapan kita agar tidak menyakiti, bagaimana kita menjadi orang yang menguatkan orang lain, yang meneguhkan orang lain lewat perkataan-perkataan kita. Bagaimana Tuhan juga mau kita menjadi berkat lewat tindakan kita, bagaimana kita menunjukkan kasih kita menunjukkan kerendahan hati kita, dan bagaimana kita rela berkorban bagi orang lain lewat tindakan kita. Tuhan juga ingin kita menjadi terangnya lewat tindakan dalam hati kita, bagaimana kita menolak kepahitan, kita menolak kebencian, kita menolak iri hati yang bisa merusak damai dalam kehidupan kita sendiri. Jadi Tuhan ingin lewat damai yang kita terima, kita menjadi hidup, kita menjadi pribadi yang menjadi teladan bagi orang di sekitar kita, bagaimana sikap kita berbeda dari dunia ini. Poin yang kedua adalah bagaimana kita membawa damai dan menjadi terang Allah bagi orang lain. Kalau kita lanjutkan di Matius 5 ayat yang ke-16, saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Damai sejahtera dari Allah yang kita terima gak boleh kita simpan hanya untuk kita sendiri. Kita dipanggil untuk menjadi saluran terang Allah bagi orang lain di sekitar kita. Seperti sungai yang mengalirkan air untuk memberikan kehidupan di sekitarnya, kita juga dipanggil untuk membawa kehidupan di sekitar kita. Dalam negara Indonesia, kita tahu bagaimana Indonesia adalah negara yang beragam, mempunyai banyak perbedaan. Namun, karena perbedaan itu rawan ada gesekan. Sebagai anak-anak Allah, Allah ingin kita membawa damai dalam lingkungan setiap kehidupan kita. Bagaimana kita menghargai perbedaan, bagaimana kita tidak terprovokasi isu-isu yang memecah belah negara, bagaimana Tuhan ingin kita menjadi warga negara yang jujur, yang bekerja keras, penuh dengan kasih dalam keseharian kita sebagai warga negara. Dengan cara sederhana ini, terang Kristus hadir bukan hanya dalam hidup kita, bukan hanya dalam rumah kita, bukan hanya dalam gereja, tetapi juga dalam masyarakat dan bangsa Indonesia. Orang lain bisa merasakan bahwa kehadiran kita membawa kedamaian dan akhirnya mereka dapat
memuliakan Bapa di surga. Pada pagi hari ini kita belajar bagaimana Allah ingin kita memancarkan terang Allah lewat sikap kehidupan kita dan juga ingin menjadi saluran terangnya bagi bangsa kita. Marilah kita berkomitmen menjadi pembawa damai mulai dari keluarga kita, mulai dari lingkungan sekitar kita hingga bangsa kita. Supaya lewat hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, kalau kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami percaya bahwa seperti yang telah kami dengar, kami ingin menjadi terang-Mu Tuhan, kami ingin membawa damai-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam lingkungan kita, dalam keluarga kami Tuhan, bahkan bagi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau terus menuntun langkah kami Tuhan, Kau terus menjadi terang Tuhan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau melangkah pada pagi hari ini bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.